Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Intan Kastara dengan NIM H2010165. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan matematika. Di sini saya telah membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk Satuan Pendidikan SDN 2 Nyangkoek dengan mata pelajaran matematika kelas 1 semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan standar kompetensi mengenal beberapa bangun ruang. Dengan kompetensi dasar indikatornya yaitu mengenal benda yang berbentuk balok, mengenal benda yang berbentuk kubus, mengenal benda yang berbentuk kerucut, mengenal benda yang berbentuk tabung, mengenal benda yang berbentuk bola, menentukan urutan benda-benda yang sejenis menurut besarnya. Di sini juga saya sudah menuliskan tujuan pembelajaran peserta didik dari matematika ini, yaitu siswa dapat mengenal bangun ruang, mengelompokkan berbagai bangun ruang sederhana, mengurutkan benda bangun ruang sejenis berdasarkan ukurannya. Di sini materi pembelajarannya tentu bangun ruang. Dan terus metode pembelajarannya di sini saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, tugas kelompok dan individual. Nah, dalam RPP ini juga ada langkah-langkah kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan, seperti guru memberikan salam kepada siswanya, terus mengajak berdoa kepada siswanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Langkah selanjutnya yaitu guru bisa memperlihatkan gambar berbentuk kulkas, topi ulang tahun, dan kotak sepatu. Lalu siswa dapat memperhatikannya. Di langkah pertama ini digunakan untuk guru menjelaskan atau memperkenalkan secara sederhana terkait bangun ruang. Nah, di langkah kedua ini guru bisa membagi kelompok untuk siswa agar dapat berdiskusi dan memberikan lembar kerja siswa kepada siswa secara berkelompok. Lalu selanjutnya ada penutup. Nah, dalam penutup ini biasanya guru memberikan refleksi atau pembelajaran atas pembelajaran yang berlangsung, seperti menanyakan kembali apa saja yang sudah dipelajari dalam kegiatan hari ini. Nah, lalu siswa dan guru biasanya menyimpulkan hasil belajar pada pembelajaran kali ini, lalu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang guru atau biasa disebut dengan ketua kelas. Lalu di sini ada sumber dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan buku paket Matematika kelas 1 karya Dian Permana dan Bambang Irianto halaman 97. Media belajarnya saya di sini menggunakan papan tulis dan PowerPoint. Di sini di RPP ini juga ada mengetahuinya, yaitu ditandatangan oleh kepala sekolah dan guru kelas 1. Nah, selanjutnya saya sudah membuat bahan ajar matematika kelas 1 yang disusun oleh saya sendiri. Nah, di dalam bahan ajar ini selalu ada kompetensi dasar dan indikator. Sama seperti yang tadi di RPP, bahwa kompetensi dasarnya itu adalah mengelompokkan bangun ruang sederhana. Dan indikatornya pun sama seperti yang ada di RPP, yaitu mengenal benda yang berbentuk balok, mengenal benda yang berbentuk kubus, mengenal benda yang berbentuk kerucut, mengenal benda yang berbentuk tabung, mengenal benda yang berbentuk bola, dan menentukan urutan benda-benda ruang yang sejenis menurut besarnya. Di dalam bahan ajar ini juga sama seperti tadi RPP, yaitu dicantumkan tujuan pembelajarannya juga, yaitu tujuannya mengenal bangun ruang, mengelompokkan berbagai bangun ruang, dan mengurutkan benda-benda bangun ruang sejenis berdasarkan ukurannya. Nah, di dalam bahan ajar ini yang pertama itu selalu ada cover, lalu ada indikator dan ada tujuan. Lalu kita masuk ke dalam bahan ajar. Di dalam bahan ajar ini kita menuliskan materi-materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Seperti pertama ada balok, lalu ada kubus. Di sini dimasukkan gambar-gambar terkait seperti gambar benda yang menyerupai balok seperti kotak sepatu, kulkas, buku, dan kotak pensil. Lalu ada kubus, benda-benda yang termasuk ke dalam kubus juga. Lalu ada tabung, bola, kerucut, dan ini selanjutnya ada untuk mengurutkan bangun ruang yang sejenis menurut besarnya, yaitu saya di sini mengambil gambar
balok dan kubus, urutan kecil, sedang, besar, dan besar sekali, lalu dari ukuran besar sekali, besar, sedang, dan kecil. Nah, di dalam bahan ajar ini hanya dituliskan materi-materi saja, dan dalam bahan ajar ini biasanya dibuat dengan secara menarik dan berwarna agar siswa dapat menarik untuk membaca, dan siswa juga semangat untuk membacanya dan mudah dimengerti. Nah, selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik dalam materi bangun ruang sederhana atau LKPD. Di dalam LKPD ini harus ada covernya. Nah, di dalam covernya ini ada kolom untuk menuliskan nama siswa dan nomor absen agar LKPD-nya tidak tertukar antar siswa. Nah, di dalam LKPD ini terdiri dari soal-soal yang sudah kita tentukan terkait materi yang telah kita buat di bahan ajar. Di sini saya menuliskan 10 soal, bermacam-macam 10 soal, dan ada gambarnya juga supaya siswa semangat dan tidak bosan di dalam saat membaca soal dalam LKPD ini. Selain 10 soal ini, saya juga menuangkan soal untuk menggambar agar siswa dapat mengeksplor kreativitasnya. Ketika saya suruh untuk membuat gambar kubus, siswa jadi motoriknya bekerja gitu. Jadinya dapat menggambarkan apa yang ingin mereka gambarkan, apa ide mereka, dan mereka tuangkan di dalam LKPD ini. Nah, di dalam LKPD ini hanya soal-soal saja, tidak ada materi karena materinya sudah ada di bahan ajar. Nah, selanjutnya media pembelajaran saya kali ini yaitu PowerPoint. Di sini dibuat oleh saya sendiri. PowerPoint ini dibuat secara menarik dan berwarna karena saya mengajar kelas rendah atau kelas 1 yang harus metodenya harus menarik. Di sini seperti biasa, saya menuangkan poin-poinnya saja terkait materi yang saya sampaikan. Karena balik lagi ini PowerPoint, berarti yang harus dituangkan adalah poin-poinnya saja, bukan secara menyeluruh. Di sini saya lebih banyak menuangkan gambar karena balik lagi tadi bahwa saya mengajar kelas 1 dan biasanya di kelas 1 ini masih membutuhkan materi yang memang secara langsung dan secara nyata dilihat, bukan hanya gambaran atau khayalan saja. Di sini seperti biasa sesuai dengan bahan ajar tadi ada balok, ada kubus, ada tabung, ada bola, ada kerucut, dan mengurutkan bangun ruang yang sejenis menurut besarnya. Seperti ini, ada kotak sepatu dan kotak biasa. Di sini saya mengurutkan dari yang terbesar, besar, sedang, dan kecil. Lalu ada yang dari yang kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Lalu diakhiri dengan penutup. Nah, selanjutnya adalah instrumen penilaian bangun ruang. Setelah tadi saya sudah membuat RPP, bahan ajar, LKPD, media belajar, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Di sini yang pertama harus membuat covernya dulu agar menarik. Setelah membuat cover baru ke penilaian sikap. Di sini seperti biasa ada keterangan sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Nah, di dalam tabel penilaian sikap ini terdapat nomor, lalu nama mahasiswa, lalu kolom disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, nanti Anda bisa menuliskan nama-nama siswanya sesuai jumlah siswa yang ada di kelas Anda. Lalu Anda bisa menilainya sesuai dengan apa yang Anda lihat di kelas sehari-hari tentang kedisiplinannya, tanggung jawabnya, dan percaya dirinya. Lalu ada penilaian kognitif. Nah, di sini di dalam penilaian kognitif ini ada kompetensi dasar, indikator keberhasilan, jenis penilaian, dan bentuk penilaian. Nah, karena saya membuatnya memang esai di LKPD tadi, maka saya di sini menuangkannya secara esai. Namun jika Anda menuliskannya secara PG atau pilihan ganda, Anda bisa di sini pilihan ganda itu balik lagi ke guru masing-masing. Karena di sini saya tentang bangun ruang, maka di sini indikator keberhasilannya yaitu tentang bangun ruang saja. Dan jenis penilaiannya tes tertulis karena tidak ada tes lisan atau praktik. Lalu selanjutnya ada penilaian keterampilan kerja. Nah, ini penilaian untuk kerja. Di sini bisa dituliskan
nama-nama siswanya, lalu nilainya dan keterangannya apa. Nah, di dalam instrumen penilaian ini ada soal evaluasi, yaitu kelas 1 dan bangun ruang. Nah, namun di soal evaluasi ini saya menuliskannya secara pilihan ganda karena ini evaluasi mencakup keseluruhan materi bahan ajar yang sudah saya sampaikan kepada murid saya. Di sini saya ada pilihan ganda sebanyak 10 soal dan ada uraian yaitu 5 soal. Namun di uraian ini sangat mudah sekali karena hanya memerintahkan untuk menggambar saja. Di sini saya memantau sejauh mana siswa saya mengetahui bentuk-bentuk bangun ruang, baik itu balok, bola, kerucut, tabung, dan kubus. Nah, di dalam 10 soal ini saya kembali menuangkan lebih banyak gambar karena agar siswa dapat dengan mudah menjawab dan dapat mengingat kembali gambar-gambar ini termasuk ke dalam bangun ruang apa. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sharing kepada teman-teman semua terkait tugas apa saja yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 ini pada mata kuliah pendidikan matematika. Terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan akhir dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk membantu tugas teman-teman mengerjakan RPP, bahan ajar, atau LKPD, atau media, dan instrumen penilaian. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.